Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Ibu Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 4 Bangkalan, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan pendidikan nasional. Beliau memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Banyak sekali pemikiran beliau, filosofi beliau yang kalau digunakan pasti akan memberikan dampak positif bagi pendidikan Indonesia. Di antaranya tentang pendidikan yang bersifat holistik. Lalu tripusat pendidikan seperti Ingarso Sungtulodo, Inmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Juga ada sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, pendidikan yang berhamba pada anak, budi pekerti, trilogi kepemimpinan, dan juga permainan adalah kodrat anak. Maka saya yakin dengan kita tahu ilmunya dan diterapkan dalam pendidikan setiap harinya akan berdampak positif. Baiklah, kemarin saya sudah mengikuti guru penggerak pada modul 1.1. Setelah saya membaca, mengikuti pendidikannya, maka hal positif yang saya rasakan diantaranya adalah perasaan bahagia. Karena setelah membaca modul tersebut dan saya mengikuti pendidikannya, saya tahu di mana kelemahan saya dan kekurangan saya. Maka nantinya itu akan menjadi kekuatan saya untuk memperbaiki diri dan menjadi sebuah kekuatan. Saya juga bersyukur karena semakin banyak ilmu, pendidikan, dan pengajaran yang saya ketahui, khususnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa banyak kekurangan. Di antaranya kekurangan tersebut adalah selama ini pembelajaran yang saya lakukan masih berfokus pada guru, teacher center. Jadi murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Lalu pembelajaran hanya berfokus pada ketuntasan materi pembelajaran dan penilaian saja. Lalu saya selama ini lebih menuntut murid untuk memahami materi dan harus tuntas dalam penilaian. Maka saya harus segera berbenah. Setelah mengikuti CGP dan membaca modul 1.1, maka seharusnya pembelajaran ke depannya harus berpusat pada murid. Agar murid bisa mengeksplor, mencurahkan segala kemampuannya, bakatnya, sehingga mereka bisa mandiri dalam belajar, tidak bosan, dan bisa kreatif dalam menciptakan pengetahuan mereka. Yang kedua, maka seharusnya saya lebih memperhatikan karakter murid dan memastikan mereka paham dengan apa yang dipelajari sesuai dengan kodrat anak. Lalu, saya seharusnya bisa menuntun murid, yaitu membimbing mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing, agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Maka ketika saya sudah belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya harus bisa memperbaiki segala hal yang salah yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan menyadarkan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajak saja. Saya harus bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi murid-murid saya. Maka saya telah melakukan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal apa yang saya dapatkan? Di antaranya, saya merasa lebih tertantang lagi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Menjadikan kelas semakin interaktif, membuat anak bahagia dalam belajar. Saya juga semakin semangat belajar bersama anak-anak di dalam kelas. Dan saya berusaha menciptakan ide-ide pembelajaran yang aktif, inovatif, dan yang paling utama,
pada diri saya adalah murid, murid, dan murid. Beberapa ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan tersebut diantaranya merubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, kerjasama aktif, mandiri, dan berani. Lalu mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dan melakukan pembiasaan-pembiasaan dan praktik-praktik baik. Beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami diantaranya, pagi hari ada pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu yang kedua, anak-anak yang piket kelas, membersihkan kelasnya. Lalu sebelum pelajaran melaksanakan sholat sunnah duha. Lalu berdoa sebelum pelajaran, menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Mars Paba, membaca surah-surah yang ada di juz 30, dan dilanjutkan membaca sholawat dan sayyidul istighfar. Praktik baik yang lain yaitu saya mengadakan pembelajaran di kelas 8D, di mana dimulai dari perencanaan dulu. Saya meminta bantuan teman saya, teman sejawat, untuk kita sharing, melihat modul ajar yang sudah saya buat. Mungkin ada kekurangan, bisa menjadi masukan buat saya. Saya merancang bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran, baik itu metodenya, baik itu strateginya, penilaiannya, dan sebagainya. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode NHT, Numbered Head Together, di mana pembelajaran berkelompok yang saya harapkan semua murid akan lebih aktif dan mandiri. Lalu setelah mereka berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, dan guru mendampingi dan juga memberikan penguatan dan refleksi. Berikut ini adalah contoh foto-foto kegiatan selama pelaksanaan pembelajaran dengan metode NHT yang membuat siswa jauh lebih aktif daripada biasanya. Ini juga yang pernah saya lakukan di kelas sebelumnya, di mana presentasinya dibuat dengan menggunakan karton, jawabannya ditempel di karton masing-masing kelompok. Setelah melaksanakan pembelajaran, maka di akhir saya mengadakan refleksi. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin kurang bisa siswa aktif. Jadi tidak semua siswa aktif. Ada tantangan di mana siswa ada yang cuek, tidak mau bekerja sama dengan temannya, dan hanya mengandalkan teman. Lalu ketika presentasi, masih ada yang malu-malu dan harus dipaksa. Tapi akhirnya setelah dipaksa, mereka punya keberanian dan mau maju ke depan kelas. Lalu, apa solusinya dari tantangan tersebut? Maka saya sebagai guru harus terus melatih mereka, memberikan dorongan, semangat, tentang kebaikan kalau kita punya rasa percaya diri sehingga mau tampil ke depan. Kita juga bisa memberikan waktu ruang kita, mungkin mereka ada kesulitan apa, bisa cerita ke guru BK atau ke wali kelas, sehingga mereka bisa mengutarakan kesulitannya dan kita bisa memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi Berikut wabarakatuh. testimoni dari teman sejawat saya. Rekan sejawat dari Ibu Mahmudah SPD. Praktik pembelajaran yang telah Berikut Ibu Mahmudah testimoni lakukan dari berjalan teman dengan sejawat lancar. saya. Ibu Mahmudah menggunakan metode number head together yang membuat seluruh siswa Berikut aktif dalam testimoni pembelajaran. dari teman Selain sejawat itu, Ibu saya. Mahmudah juga sudah memaparkan manfaat dari mempelajari materi tersebut. Berikut Juga testimoni mengaitkannya dari dengan teman sejawat kehidupan saya. sehari-hari, sehingga anak merasa lebih dekat dengan materi pembelajarannya. Berikut Sukses selalu untuk testimoni Ibu dari Mahmudah, teman terus sejawat tergerak, saya. bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelas 8D
belajar PAI bersama Ibu Mahmuda tentang jual beli, utang piutang, dan riba. Saya senang sekali karena membentuk kelompok agar saya bisa mencari informasi sendiri melalui buku atau Google. Di akhir pembelajaran, saya dan teman saya diberikan kuis melalui Kahoot yang sangat menarik. Next, saya ingin lagi pembelajaran seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helsa dari kelas 8D SMP 4 Bangkalan. Saya kemarin belajar PAI bersama Ibu Mahmuda tentang jual beli. Saya sangat senang sekali karena pembelajaran dikelompokkan. Saya dan teman saya sangat senang karena bisa mandiri dan bisa mencari materi di buku dan di Google. Dan di akhir pembelajaran saya ada kuis jual beli melalui Kahoot. Itu juga senang sekali karena menyenangkan. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata saya di mana ditutup dengan testimoni dari teman guru dan juga murid-murid saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.